Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi itu, Nabila sudah bersiap dengan setelan kerjanya. Tanpa pernah sarapan terlebih dahulu, Nabila selalu berangkat tepat waktu demi profesional dalam bekerja. "Sayang, sarapan dulu nak, walaupun hanya selembar roti," teriakan Bu Devi dari dapur terdengar hingga ke teras rumah. "Entar aja mah, Nabil sarapan di kantor, buru-buru nih." "Dah mama," kata Nabila sambil berjalan ke depan gang hendak menunggu ojek online. Kini Nabila harus terbiasa hidup sederhana tanpa fasilitas. Bahkan untuk transportasinya sehari-hari, sekarang Nabila rutin menggunakan ojek online. "Mbak, ini tujuannya benar ya, firma hukum John dan partner?" tanya supir ojek pada Nabila. "Iya, benar Pak. Ayo cepetan, saya buru-buru Pak," ucap Nabila sambil mengaitkan helmnya. "Baik Mbak." Nabila tak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi seorang pengacara. Bahkan dengan keterbatasan biaya, ia bisa menyelesaikan strata 2 dan sekarang menyandang gelar master hukum. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang ia jalani selama menjadi pengacara, kadang terlalu santai hingga ia bosan. Namun jika pekerjaan dan klien sedang rame, makan pun ia tak sempat. Bahkan Nabila pernah sesekali menginap di kantornya karena pekerjaan yang terlalu menumpuk dan mengejar waktu demi membela hak klien-kliennya. Tapi Nabila beruntung, ia bisa bekerja di firma hukum pamannya, yang tidak lain adalah adik kandung dari papanya. Bisa dibilang Om Jonathannya itu adalah pengganti papanya yang sudah lupa keluarga karena wanita idaman lain. Maka dari itu, sebagai balas jasa, Nabila selalu bekerja secara profesional. Dia tidak mau mengecewakan omnya, apalagi sampai membuat nama baik firma hukum Om John menjadi turun pamornya. Setibanya di kantor, Nabila berjalan dengan heelsnya yang berbunyi menuju ke lantai 2 gedung kantornya tersebut. Ia hendak menemui seseorang yang sangat penting baginya. "Pagi Om," sapa Nabila pada Pak John. "Pagi Nabil, mengapa kamu tergesa-gesa? Siapa yang mengejarmu?" ucap Pak John yang duduk di kursinya. "Waktu yang ngejar Nabila Om," ucapnya sambil duduk di sofa. "Kamu ini selalu saja begitu, padahal kan Om sudah bilang tidak apa-apa terlambat sedikit. Om memakluminya karena kamu kan harus nunggu angkutan lagi sebelum berangkat kerja. Kamu jadi kan meeting sama klien yang dari Malang itu?" Pak John memberikan kelonggaran waktu pada keponakannya itu karena memahami situasi dan kondisinya. "Jadi Om, tapi masalahnya Pak Edward itu cuma mau berdua saja dengan Nabila, tidak boleh membawa rekan lain seperti waktu itu katanya," ucapnya kesal menunjukkan isi chat dari salah satu kliennya itu kepada Pak John. Dasar tua bangka, ganjen," jawab Pak John sebagai laki-laki. Dia paham betul apa isi kepala kliennya. Mengingat wajah Nabila yang cantik, pasti ada motif tersembunyi. "Nabil bisa aja Om ngeluarin jurus-jurus taekwondo yang pernah Nabil pelajari dulu kalau dia macem-macem sama Nabila. Tapi nanti yang ada kita kehilangan klien royal, haha," ucap Nabila sambil tertawa. "Kamu tenang saja, untuk membantu semua pekerjaan kamu, bahkan untuk menemani kamu bertemu klien-klien nakal kita, mulai hari ini kamu ada asisten," jelas Pak John sambil membuka kacamatanya. "Hah? Siapa Om? Bakalan ada anak magang lagi? Bukannya di kantor kita udah banyak yang magang, kenapa Om terima lagi?" Terlalu banyak pertanyaan Nabila.
Kali ini Om benar-benar tidak bisa menolaknya karena dia anaknya teman Om seangkatan waktu kuliah dulu. Padahal papanya pemilik firma hukum terkenal dan terbesar di kota ini. Tapi dia lebih memilih menggali ilmu di tempat lain, bukan di firma papanya. Aneh bukan? Jelas Pak John panjang lebar sambil mempersilakan anak magang baru tersebut masuk ke ruangannya untuk memperkenalkan diri. "Satria, sini kamu, ayo masuk," ucap Pak John di depan pintu ruangannya. Masuklah seorang pria tampan, berkulit putih, bertubuh tinggi dan tegap, sangat sempurna dengan setelan kemeja yang dikenakannya. Mereka berdua, antara Nabila dan si anak magang, saling bertatapan. "Tama, Nabila," ucap mereka bersamaan. Terukir sedikit senyum manis di bibir Nabila. Tapi berbeda dengan Tama yang masih bengong antara terpana dan tak percaya kalau wanita yang ada di hadapannya itu adalah Nabila. Ya, dia adalah Satria Tama Fadilah, lelaki yang tak pernah berhenti mengejarnya selama beberapa tahun itu, kini berdiri di hadapannya. "Wah, ternyata kalian saling kenal. Baguslah kalau begitu. Yang penting kerjanya tetap profesional ya," ucap Pak John pada mereka berdua. "Ya Om," ucap mereka berdua lagi secara bersamaan. Wah, belum mulai kerja aja kalian sudah sangat kompak. Haha. Setelah bengong yang cukup lama, akhirnya Tama bersuara. Hai Nab, sudah lama ya?" Tama menyodorkan tangannya pada Nabila. Sebenarnya dia gugup setengah mati. Entah kenapa dia merasa kalau Nabila ini adalah magicnya yang selalu bisa membuatnya terpana. Bahkan saat bersalaman lagi dengan Nabila, telapak tangannya sangat dingin. "Hai Tama, apa kabar?" balas Nabila dengan senyumnya. "Aku seperti yang kamu lihat sekarang, Tama." "Om, jadi Tama ini dulu juniornya Nabila waktu di kampus," jelas Nabila pada Pak Jonathan. "Iya Om, benar," sahut Tama. "Wah, bagus dong. Semoga kalian tetap bisa kompak ya. Siapa tadi nama lengkap kamu?" tanya Pak John pada Tama. "Satria Tama Fadilah. Om bisa panggil saya Tama," jawabnya. "Baiklah Tama, mulai hari ini kamu bantu semua pekerjaan Nabila ya. Kamu temani dia selama urusan bertemu dengan klien, lobi-melobi, bahkan saat persidangan," perintah Pak John pada Tama. "Baik Om, dengan senang hati," jawab Tama. Dret dret dret. "Mana HP-ku tadi ya?" Nabila mencari-cari HP-nya yang ternyata jatuh di kolong meja. Ini dia. Halo, selamat pagi Pak." Nabila menerima panggilannya. Seseorang di dalam panggilan. "Baik Pak Edward, saya segera ke sana," ucap Nabila sambil mengakhiri panggilan. "Om, tahu nggak dia ngajak ketemuan di mana?" Bener-bener ya tuh klien, kalau muda sih nggak apa-apa," kata Nabila sambil mengibaskan rambutnya yang terkunci rapi. "Emang di mana?" tanya Pak John. "Di Grand Ambarukmo Om," jawab Nabila kesal. "Di hotel?" Pak John pun kaget mendengarnya. "Iya Om, katanya dia capek banget baru tiba di Jogja dan mau istirahat." Nabila mengomel sambil mengambil tasnya hendak pergi menemui kliennya itu. "Tama, pokoknya kamu tolong jaga Nabila ya, ingat itu," kata Pak John. "Siap Om," jawab Tama singkat. Sedari tadi selama mendengar dan menyaksikan percakapan antara Nabila dan Pak John, banyak pertanyaan di dalam pikiran Tama. Antara bos dan karyawan manggilnya Om. Terus Om John juga segitu perhatiannya sama Nabil. Apa jangan-jangan, enggak, aku nggak boleh berprasangka. Gila aja, setelah 6 tahun aku nggak ketemu Nabil, sekalinya ketemu aku harus berpikiran negatif sama dia. Tama berbicara dalam hati. "Ayo, Tam, kok malah bengong?" ajak Nabila. "Naik mobilku atau mobil kamu?" tanya Tama.
Ha, Nabila hanya tertawa mendengar pertanyaan Tama. Kenapa kamu tertawa? Apa yang lucu, Nab? Tama heran sambil menyamakan langkahnya dengan langkah Nabila yang sudah terbiasa cepat. Kalau kamu mau naik mobilku, kamu harus menunggu beberapa tahun lagi. Soalnya aku lagi nabung buat beli mobil baru, ucap Nabila dan menghentikan langkahnya di depan kantor. Ya sudah, ayo sini, kata Tama mengajak Nabila menuju mobilnya. Wih, keluaran terbaru lagi nih mobilnya. Orang kaya mah bebas mau beli mobil apa aja, gumam Nabila dalam hati saat melihat mobil Honda Civic model terbaru milik Tama.